Salam pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman yang benar, agar kami dapat melakukannya dengan benar. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, saya ambil dari kitab Rom pasal 12, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suka dan duka sama halnya seperti saudara kembar yang pasti hadir dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi adalah akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa, sehingga semua terkena dampaknya tanpa terkecuali. Jadi bisa kita katakan tidak ada satupun orang yang hidupnya berjalan dengan mulus. Tapi ada saatnya kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan yang mendatangkan kepedihan, bahkan penderitaan. Saudara yang dikasihi Yesus, dalam hal inilah Rasul Paulus ingin mengajak kita seluruh jemaat untuk tidak menyerah dalam konflik yang pahit yang bisa menyesakkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak yang telah ditebus melalui darah Kristus di kayu salib. Kita adalah anak perjanjian yang akan mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hal seperti yang dikatakan Paulus di sini. Dan hal ini sangat penting bagi kita karena menyangkut kepada kualitas hidup kita sebagai orang yang beriman. Apa yang dikatakan Paulus di sini ada 3 hal. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ketiga-tiganya ini mempunyai hubungan yang saling menguatkan antara sukacita, pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan juga bertekun dalam doa. Sebab di dalam melaksanakan kehendak Allah, kita tidak dapat mengatakan yang satu ini bisa saya lakukan dan yang ini saya tidak mau. Tetapi kita harus terbuka untuk semuanya. Karena itulah yang menjadi kehendak Allah bagi kita melalui firman-Nya. Bersukacita dalam pengharapan, artinya di sini hidup berpengharapan ini ibarat perjalanan panjang yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jika dijalani dengan gembira dan sukacita, tentu hari-hari kita akan penuh bahagia dan ceria. Tetapi sebaliknya, jika kita menghadapi dengan beban atau kita tertekan, tentu hidup kita akan semakin berat dan jauh dari kegembiraan atau kebahagiaan. Tetapi jika kita bersukacita menaruh pengharapan kepada Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa kita benar-benar yakin dan percaya atas segala pemeliharaan Allah kepada kita. Dan inilah menunjukkan bahwa kita betul-betul beriman teguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, sabar dalam kesesakan. Kesabaran adalah merupakan tindakan iman. Karena orang yang sabar itu tidak pernah mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan bahkan tidak pernah jatuh ke dalam dosa.
tetapi selalu berharap bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidupnya. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Rom 28 ayat 28. Dikatakan di situ, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang dikasihinya. Jadi itulah orang yang sabar bahwa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Dan yang terakhir, bertekun dalam doa. Doa adalah kekuatan orang-orang percaya. Di dalam doa, kita dapat dimampukan oleh Tuhan melampaui ketidakmungkinan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tetap bertekun di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Mampukanlah kami agar kami dapat tetap hidup di dalam sukacita dan pengharapan. Dan juga kami tetap bersabar dalam kesesakan. Dan juga kami Tuhan bertekun di dalam doa. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami sehingga kami dapat menunjukkan kekuatan iman kami kepadamu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi